Sahabat MKing, pada kesempatan kali ini kami akan ajak Anda juga untuk memahami lebih dalam mengenai satu keluhan yang juga sangat banyak ya diderita oleh masyarakat kita. Apa itu? Itu namanya stroke, Bapak Ibu ya. Nah, stroke ini bagi yang saudara kita di daerah yang lain, ada juga yang menyebutkannya adalah lumpuh separoh. Nah, kenapa bisa seperti itu? Dan apa sih stroke ini? Kita akan ajak Anda untuk menyimak tayangan yang berikut ini. Stroke merupakan gangguan otak yang terjadi akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah di otak. Normalnya, otak dapat pasokan oksigen dan nutrisi dari darah. Apabila terjadi penyumbatan pembuluh darah di otak, maka otak akan kekurangan oksigen dan jaringan otak akan mati. Atau kalau tekanan darah terlalu tinggi akan menyebabkan pembuluh darah pecah. Kedua hal inilah yang menyebabkan stroke. Apa aja sih faktor risiko stroke? Konsumsi makanan berminyak dan minuman beralkohol, orang dengan riwayat penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung koroner, orang dengan hipertensi, diabetes, riwayat stroke dalam keluarga, dislipidemia atau kolesterol tinggi, obesitas, dan merokok. Lalu, bagaimana cara mencegah stroke? Rutin olahraga seperti aerobik atau jogging kurang lebih 30 menit setiap hari, makan makanan bergizi yang membantu menurunkan kolesterol seperti gandum, jagung, kedelai, susu, ikan, dan buah-buahan. Menambah asupan kalium dengan mengkonsumsi pisang dan mengurangi natrium seperti garam dan MSG, hindari merokok, mengendalikan stres dengan berpikir positif, dan istirahat yang cukup, tidur 6-8 jam. Dan cek kesehatan secara berkala seperti cek gula, kolesterol, dan tekanan darah. Sudah kita saksikan bersama tadi satu buah tayangan yang menggambarkan mengenai stroke ya Bapak Ibu. Nah, untuk lebih lengkap lagi di studio sudah ada Dokter Ici juga bersama kita. Baik Dokter Ici, bisa dibeberkan Dok mengenai stroke atau lumpuh separuh ini menurut kacamata Anda Dokter Ici? Ya, di mana adanya satu gangguan saraf kita yang disebabkan oleh terganggunya aliran darah di sekitar jaringan otak kita yang timbul secara progresif, cepat, dan mendadak. Untuk gangguan pembuluh darahnya ini atau gangguan aliran pembuluh darahnya ini memang penyebabnya ada yang kita klasifikasikan. Yang pertama karena iskemik atau adanya sumbatan biasanya di situ. Kemudian yang kedua adanya satu perdarahan yang diakibatkan adanya satu pecah pembuluh darah yang ada di otak kita atau di kepala. Dan tentu ini akan berakibat atau membuat satu gejala di dalam tubuh kita. Salah satunya adalah yang paling khas lumpuh separuh badan. Jadi kalau kita merasakan lemas atau kaku di sebelah kanan, berarti kanan tangan dan kaki kanan juga dia ikut merasakan kelumpuhannya tersebut. Kalau satu di sisi kiri berarti kelumpuhan atau kelemahannya hanya di sisi kirinya aja gitu. Jadi memang semuanya seragam, kanan-kanan, kiri-kiri gitu. Dan tentunya ini selain daripada gangguan kelemahan tadi, kita juga bisa melihat daripada pasien mulutnya misalnya dia agak miring sebelah, ataupun ketika berbicara juga ini agak pelo atau kurang jelas gitu. Ini yang gangguan dari si stroke-nya tadi. Tapi apakah ada gangguan-gangguan lainnya? Tentu ada, bisa juga terjadi satu gangguan penurunan kesadaran atau bahkan sampai pingsan. Kita bisa melihat tiba-tiba ada seseorang yang jatuh kemudian pingsan, pas di CT scan ternyata ada satu perdarahan di otak. Ini mungkin saja terjadi, salah satunya karena faktor darah tinggi yang tidak terkontrol juga. Baik, wah ini tadi mengenai stroke ini, kalau bicara atau mendengar kata stroke atau lumpuh separuh ini dokter ya, ini dulu ini penyakit ini lebih banyak menyerang orang tua kita nih dokter. Untuk saat ini bagaimana dok ini dok? Ya, memang untuk usia-usia lanjut memang resiko terkena stroke, tapi ini bukan hanya usia lanjut aja ya, bahkan di usia 40 atau 30 yang memang ternyata memiliki satu penyakit sebelumnya yang tidak terkontrol atau berdasarkan dari gaya hidup yang kurang baik, tentu ini juga menjadi satu faktor resiko timbulnya stroke di kita. Oke, jadi ini untuk saat ini anak-anak muda ini punya peluang juga untuk kena stroke juga lebih tinggi kemungkinannya, Dokter Ici. Selain daripada lifestyle tadi, juga ada yang
yang kita sebut dengan aneurisma, di mana pembuluh darah yang besar kemudian rapuh. Ini juga bisa menjadi satu faktor timbulnya stroke atau timbulnya ada satu perdarahan di kepala kita. Nah, sahabat M-King, tadi sudah kita simak penjelasan dari Dr. Ricci yang menjabarkan mengenai stroke ya, atau penyakit yang dikenal di masyarakat kita sebagai penyakit yang membuat seseorang bisa menjadi lumpuh separuh ya. Nah, lalu bagaimana jamu tetes M-King ini bisa berperan ya dalam menjaga kesehatan kita dari ancaman stroke tadi? Di studio ada rekan kita Bung Pande yang akan menjelaskan jamu tetes M-King ini lebih lengkap. Gimana nih Bung Pande untuk jamu tetes M-King ini, Bung? Ya, jamu tetes M-King ini merupakan jamu tetes yang terbuat dari bahan herbal, 100% bahan herbal. Ada di sana Moringa oleifera ataupun kelor, ada juga mengkudu, ada rosella dan juga temulawak. Nah, tadi kita juga sudah mendengarkan bagaimana faktor kolesterol dan juga hipertensi menjadi salah satu penyebab terjadinya stroke. Nah, untuk di M-King, terutama dari rosella dan juga temulawak, ini berdasarkan yang sudah dibuktikan oleh nenek moyang kita berdasarkan penelitian empiris, ini sangat baik untuk membantu kita dalam menurunkan hipertensi. Ini yang pertama, terutama dari rosella. Nah, yang kedua adalah dari temulawak. Temulawak dengan senyawa kurkuminoid yang kita sudah kenal begitu banyak di sana, memang sangat baik dalam menurunkan kadar kolesterol kita. Oleh karena itu sebenarnya dengan konsumsi M-King secara rutin, ini juga akan membantu kita dalam mencegah terjadinya stroke. Namun satu hal yang harus kita ingat adalah kita juga harus mengontrol pola makan kita, jangan sampai pola makannya tidak baik. Oleh karena itu, perbaiki pola makan dan konsumsi M-King-nya 3 kali 15 tetes per hari. Nah, sahabat M-King, bagaimana pengalaman Pak Kasdi dalam hal mengkonsumsi jamu tetes M-King untuk menjaga kesehatannya? Kita simak penuturan dari Pak Kasdi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pripun keadaane panjenengan sakniki Pak Kasdi? Disambut sae kula kagem nyambut damel. Alamat kula wonten Dusun Druju, Desa Trokorejo, Kecamatan Pagak. Nggak ada sakit menapa saderenge konsumsi M-King menika, Pak? Kula nggak ada darah tinggi kalian stroke. Tensine 200. Cara awal minum M-King niku ndamel napa terus pinten tetes Pak jenengan? Kula ndamel toyo petak setengah gelas terus 10 tetes. Sedinen ping 3. Pagi, siang kalian malam. Sakmenika jenengan telas pinten botol Pak M-King? Telas sedasa botol. Ingkang jenengan ngerasakan sekeco niku botol ingkang nomor pinten Pak? Botol ingkang nomor sekawan. Rasa nggih pun enteng lah mlampah-mlampah saged. Nggih. Terus nggih ten jeding niku piyambak saged menan. Pas nalika sakit niku keadaane tangan, kaki kalian badan pripun, Pak? Nggih, kaku mboten saged napa-napa. Niku sing kiri napa sing kanan, Pak? Sing kanan. Sakniki pun kekeco damel aktivitas nggih saged menan nggih. Ten pundi mawon nggih saged sepedaan pun saged. Alhamdulillah. Nggih terus teles sedasa botol M-King sakniki stroke ringan kali hipertensi ini sampun normal ngaten nggih. Nggih sampun normal menan. Matur sembah nuwun wektalipun Pak Kasdi. Sanes wekdal saged dilanjut. Kula pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.